Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Kevin Hardo dan di sini adalah wadah aku buat cerita semuanya apa yang terjadi sebenarnya dengan aku, kondisi aku sekarang itu bagaimana. Karena banyak banget dari kemarin itu yang nanya baik di DM aku, habis itu di email, habis itu di nomor admin aku juga banyak banget yang nanya kayak Kak Kevin tuh kenapa? Ada apa sama Kak Kevin? Kayak gitulah pokoknya banyak banget. Nah, mungkin ini agak sedikit melenceng ya guys dari konten-konten YouTube aku sebelumnya. Sebenarnya aku juga kalau misalnya dibilang sama orang buat nyari konten juga enggak sih sebenarnya. Tapi bagi aku karena aku emang udah punya power buat speak up tentang ini, ya kenapa enggak aku speak up gitu. Kan apalagi tentang ini ya, tentang apa yang aku alami ini tuh pasti banyak juga orang yang di luar sana tuh mengalaminya mungkin tapi nggak berani, bahkan mereka juga menutupi hal ini tuh dari keluarganya gitu. Nah, dan aku tuh pingin kayak ngajak semuanya yang mungkin juga merasa sama kayak aku. Yuk semangat, karena kamu nggak sendirian, karena kita juga berjuang bareng-bareng, kita berjuang bersama-sama. Mari kita rubah stigma di masyarakat bahwa bipolar disorder itu nggak seperti apa yang mereka bayangin. Nah, tadi aku udah nyebutin kan bahwa aku di sini bakalan ngomongin atau cerita tentang bipolar disorder. Kalau misalnya kalian yang udah nge-follow di Instagram aku di @kevinhardo, pasti kalian tahu ya, pasti kalian juga udah kayak lihat juga aku ada benua Kevin, ya hashtag benua Kevin itu tuh kayak aku cerita, tapi via-nya kan kalau misalnya ini kan video ya, tapi itu video kayak tulisan gitu. Nah di situ aku juga cerita tentang aku bipolar, habis itu ada juga di Instastory aku tentang aku bipolar dan segala macamnya. Nah, aku di sini mau ceritanya itu adalah bagaimana dari awal pertama kali aku merasa kok aku tuh kayak gini, kok aku tuh kayak terganggu nggak gitu. Nah, aku tuh bakal cerita semuanya di sini. So, jadi ceritanya kayak gini. Jadi begini ceritanya. Ya, mungkin ini ceritanya itu kayaknya kan kalau misalnya bipolar itu bisa dari faktor genetik, habis itu faktor lingkungan, dan satunya lagi kayak senyawa kimia apa gitu, aku nggak tahu ya. Kalau jelas yang kalian juga bisa lihat di Google itu yang jelasnya gimana. Nah, kalau aku mungkin dari faktor lingkungan, kemungkinan ya, tapi aku juga belum nanya banget ke psikiater aku dari faktor apa, karena kan baru diagnosa. Nah, kayak kalau aku sih merasa mungkin dari faktor lingkungan, karena aku tuh orangnya suka banget kayak kehilangan gitu loh. Dari umur aku 4 tahun aja aku tuh udah kehilangan mama aku, terus 9 bulan 13 hari selanjutnya aku juga udah kehilangan papa aku buat selama-lamanya. Jadi memang dari kecil aku tuh udah tinggalnya itu kayak sama tante, sama bibi aku, tapi aku panggilnya mama. Habis itu aku juga ada kayak sahabatnya mama aku namanya Mama Susi. I love you mom, I love you semuanya, pokoknya semuanya I love you. Nah terus aku SD di Bandung. Lalu pas di SD tuh aku juga suka dibully sama teman-teman. Hai teman-teman yang suka ngebully, apa kabar kalian? Gak ada yang bercanda. Pokoknya, pokoknya semoga kalian baik-baik aja, semoga kalian aman, semoga kalian sehat selalu. Itu adalah doa dari aku. Terus SMP. Nah, di SMP nih agak sedikit menarik. Karena aku mulai terpicunya itu kayaknya SMP deh kalau nggak salah. Nah, pas SMP itu aku di pesantren. Tapi aku tuh kayak orang itu nggak nyaman. Kalau misalnya aku nggak nyaman, aku tuh punya pikiran kayak kabur. Apa-apa tuh kayak pengen kabur, apa-apa pengen kabur. Pokoknya dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur aja. Akhirnya aku kabur itu 2 kali. Pas pertama kali itu aku di pesantren di Bandung itu aku kabur ke rumah sahabat aku pas SD namanya Ricky. Ki, kalau misalnya kamu nonton ini, aku mau ngucapin buat keluarga kamu, thank you so much. Aku mau ngucapin buat keluarga kamu, makasih banyak karena udah pernah ibaratnya baik banget sama aku. Mamanya Ricky, I love you, udah kayak mama aku sendiri banget. Kakak-kakaknya Ricky, adanya Ricky, itu baik banget sih semuanya sama aku. Dan sampai detik ini aku juga masih bersahabat sama Ricky. Lalu setelah itu aku dijemput pulang ke rumahnya tante aku. Pas aku ke rumah tante aku, akhirnya aku kayak pulang ke Palembang. Aku ke Jakarta dulu deh, ke Jakarta ke rumah kakak sepupu aku. Habis itu aku pulang ke Palembang. Pas di Palembang ternyata aku pikir aku bakal disekolahin di Palembang guys, ternyata enggak. Aku disekolahinnya itu adalah di Madura, di pesantren lagi. But to be honest sebenarnya I'm fine sih di pesantren.
Tapi nggak tahu kenapa aku tuh ke setiap di pesantren itu cuma semangat di awal, abis itu aku tuh selalu jadi bahan bulian gitu. Nggak tahu kenapa, ya maybe karena aku agak sedikit kemayu atau apa, ya aku nggak tahu lah gitu. Tapi bagi aku kan itu bukan, ya ibaratnya orang kan punya haknya ya buat buat mau ngapain, buat mau jadi apa dan seperti apa. Jadi kita tuh juga nggak bisa ibaratnya menjudge seseorang ketika seseorang sifatnya kayak gitu, habis itu dia iya bencong lah gitu kan. Itu kan ya nggak baik juga buat psikis orang gitu loh. Dan jadi buat kalian semua jangan pernah menjudge seseorang gitu loh, karena itu tuh nggak baik banget buat mentalnya orang yang kalian aja. Coba bayangin kalau misalnya keluarga, adik, kakak, atau siapapun kalian dijudge kayak gitu, apakah kalian mau? Pasti nggak mau kan, jadi jangan pernah menjudge seseorang. Nah, terus di Madura itu aku tuh betul-betul yang dijudge, tapi sebenarnya mereka baik sih, ada kayak sahabat aku dekat banget, sekarang mereka lagi kuliah di luar negeri, di Maroko. Wow, Habib sama Lufian, semoga cepat pulang ke Indonesia. I miss you guys. Jadi mereka tuh baik banget, tapi aku nggak tahu kenapa aku juga punya kepikiran buat kabur. Sampai akhirnya aku kabur dari Madura ke Bandung. Nah, aku tuh kabur lagi dulu guys, dari Madura ke Bandung. Terus aku tuh naik bis sendiri, habis itu aku naik kereta. Nah, di setengah perjalanan itu kan kalau misalnya dari Madura mau ke Surabaya itu kan kita pasti kan naik bis nih dari Madura ke Surabaya. Nah, habis itu kita tuh stopnya itu ada kayak di terminal bis gitu. Apa ya, aku lupa namanya. Nah, terus pas aku naik bis itu tuh betul-betul ada om-om yang ngebantu aku sampai mesenin aku tiket kereta, sampai dia tuh nganter aku. Ih, baik banget omnya. Om, kalau misalnya om lihat ini atau ada anaknya om yang ngeliat ini dan pernah dengar cerita ini, please banget kontak admin aku di bawah sini om, nanti bakalan ada kontak aku lah. Sebenarnya kontak aku di bawah sini ada nomornya, karena aku mau banget ketemu sama om sekali lagi, atau bahkan kita bisa jadi keluarga karena om baik banget sama aku. Karena udah lama banget aku nyari om, karena nomor om tuh sempat hilang gitu. Sorry guys. Nah, udah gitu aku kabur itu ke rumah almarhum ayah angkat aku. Ya, orang yang baik juga, orang yang luar biasa baik di dalam hidup aku, orang yang ngajarin aku banyak hal, orang yang ngajarin aku menjadi manusia yang baik hati, yang manusia penyabar, manusia yang selalu berbagi kepada siapapun. Lalu tapi aku karena pada dasarnya basicnya tuh aku tuh nggak enakan ya, akhirnya aku pindah lah dari rumah ayah karena aku nggak enak sama anak-anaknya ayah juga waktu itu. Ya akhirnya aku pindah dari rumah ayah ke Jambi lagi, ke keluarga aku yang asli. Pas aku pindah ke Jambi, di situ aku baru mulai pertama kali self harm itu di tahun 2015. Ini singkat cerita aja. Self harm di 2015, aku tuh kayak nusukin pulpen ke tangan, betul-betul ditusuk sama aku pulpen tuh ke tangan sampai banyak banget segini tuh, kayak luka semua. Akhirnya udah gitu aku pergi ke sekolah kan. Pas aku pergi ke sekolah, aku ditanya gitu sama sahabat aku Evita, kenapa Chef, tangannya kenapa, cerita, kamu ini kenapa, sama kamu dibuat sendiri atau gimana? Iya, terus aku cerita lah semuanya sama Evita. Terus 2016 pas aku kuliah di Sulawesi, aku sempat kuliah dulu di Sulawesi, sama aku nggak aku lanjutin. Aku juga pernah self harm, yaitu adalah kayak mecahin gelas habis itu sama aku disayat-sayat gitu. Serem gak sih? Kayak aku aja kadang kayak gimana ya, ngerasa diri aku tuh kayak iya apaan sih lo Chef gitu. Kadang aku tuh kayak gitu, tapi itu betul-betul aku pas lagi depres banget gitu. Nah, pas dari 2017 ini fase manik aku tuh sering sekali muncul pas di 2017. Jadi bipolar itu ada dua fase gitu ya, ada manik, ada depresi. Jadi kalau misalnya manik itu yang kayak tingkat, kalau misalnya orang lagi seneng tuh, kalau orang bipolar tuh senengnya tuh ada di tingkat paling atas, seneng banget. Terus kalau misalnya lagi manik, dia tuh betul-betul depres. Kalau misalnya lagi depres, dia tuh betul-betul sedih banget gitu, bahkan di tingkat yang paling terbawah gitu sedihnya. Setelah itu di 2017, karena aku udah punya pekerjaan sebagai seorang pramugara kereta api Indonesia di PT Raska Multi Usaha, anak perusahaannya PT KAI, ya aku tuh kayak karena udah ngerasa kayak punya duit gitu ya, manik itu mulai nih ibaratnya kayak apa semuanya pengen dibeli, apa semuanya dilihat tuh kayak yang aku pingin tuh oke, aku akan membeli itu gitu loh. Sampai suka traktir teman, ya ibaratnya royal deh kayak gitu, kayak suka boros. Nah ternyata itu adalah salah satu faktor faktor atau gejala bipolar di fase mani.
ternyata setelah aku tahu dari psikiater aku. Terus 2018 akhir aku dimusuhin guys, dimusuhin sama sahabat-sahabat aku satu kerjaan. Aku nggak tahu kenapa alasannya, sampai pas kita udah baikan juga mereka tuh kayak bingung gitu, apa sih alasannya. Aku tuh suka nanya, apa sih alasannya kenapa kamu dulu musuhin aku, emang aku punya salah apa, aku punya salah apa sama kamu gitu loh. Karena aku sama aku salah dia banget, sama aku kayak suka disindir, hai mantan sahabat gitu. Nggak, sampai sekarang kita udah baik-baik kok gitu. Nah kayak aku tuh disindir-sindir, kayak di gimana ya, kayak misalnya ada sih, kan mereka tuh berlima tuh, misalnya salah satu dari lima orang itu tuh update foto, nanti si 4 orang itu tuh kayak apa namanya, ngomen di foto itu, ih dasar kamu gak tau terima kasih. Gak tau terima kasih apa, aku tuh sadar kalau misalnya itu tuh buat aku. Dan aku juga mau ngingetin ke kalian, kalau misalnya kalian memang lagi bermasalah sama satu orang, please jangan pernah ngajak teman kalian buat gak suka juga kepada orang yang gak kalian suka, karena itu tuh gak bagus. Kalau misalnya kalian punya masalah sama satu orang, ya udah kalian hadapi satu orang itu sendirian, jangan pernah ngajak teman-teman kalian. Kalian tuh gak boleh mendoktrin seseorang agar juga tidak suka kepada orang yang gak kalian suka. So please banget ini diterapin, karena aku juga lagi menerapkan ini, karena itu tuh gak bagus buat semua orang, buat kalian juga gak bagus, buat teman-teman kalian juga itu gak bagus gitu. Lalu singkat cerita, di situ aku kayak dikasih tahu gitu loh sama teman aku, kayaknya lo tuh bipolar deh Chef. Terus aku tuh kayak, apa sih lo mendiagnosa gue gitu, kadang gue suka kayak gitu kan. Nah akhirnya aku tuh kayak mencoba nggak kepikiran tentang itu, tapi akhirnya aku memberanikan diri di tahun 2020 untuk ke psikiater, dan ternyata betul aku didiagnosa bipolar disorder. And to be honest, ketika aku didiagnosa oleh psikiater aku sebagai penyintas di bipolar disorder, set aku tuh palingan cuman 5% gitu ya. Dan selebihnya itu aku kayak ya udah gitu, kayak aku fine aja, kayak aku biasa aja, dan aku juga merasa bahwa aku udah deh, ya udah aku udah memperkirakan gitu, karena omongan-omongan temen aku ya tadi, sahabat-sahabat dekat aku itu kayak udah, aku juga udah memperkirakan bahwa aku akan menjadi, bukan akan menjadi bipolar, tapi akan mempunyai bipolar disorder. Dan to be honest, I'm fine gitu loh. Dan aku nggak mempermasalahkan, bahkan nggak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Dan aku juga mau ngingetin ke kalian, karena banyak banget gitu yang nanya ke aku, Kak, aku juga mau speak up tentang bipolar ini, tapi aku nggak berani. Please guys, kalau misalnya kalian memang nggak berani speak up tentang bipolar disorder, kalau misalnya kalian belum siap untuk speak up tentang bipolar disorder, tolong jangan memaksakan diri kalian untuk speak up about this. Karena aku speak up tentang ini, aku memang sudah memikirkan ini betul-betul matang-matang, apa dampak negatif dan dampak positifnya. Karena dampak negatifnya aja sekarang aku udah merasakan kayak orang tuh banyak, ala paling ini sensasi, ala paling ini drama, ala palingan ini cuma cari followers, ala paling ini cuma cari subscriber. But it's okay, karena bagi aku ini bukan tentang sensasi, tapi ini tentang sebuah edukasi. Karena bipolar bagi aku pribadi adalah bukan aib yang harus aku tutupi, aku harus malu sebagai penyintas bipolar. No, buat apa aku malu? Buat apa aku harus malu sama diri aku yang sekarang? 100% I'm proud of myself and I love myself right now gitu, karena aku betul-betul bangga dengan diri aku sendiri sekarang, sehingga aku bisa mengedukasi kalian, sehingga aku juga bisa speak up tentang ini, walaupun banyak banget ibaratnya batu kerikil yang lagi dilemparin ke aku gitu. But okay, it's fine, karena itu adalah resiko yang harus aku alami. Dan buat kalian yang menstigma bahwa kami yang menderita bipolar disorder atau penyintas bipolar disorder itu adalah gila, punya kepribadian ganda, no, bukan itu. Please jangan pernah menunjukkan kebodohan kalian di depan kami. Ketika kalian berbicara seperti itu, berarti kalian menunjukkan kebodohan kalian di depan kami, bahkan di depan semua orang. Bipolar disorder bukan berarti kita gila, bukan berarti kami itu memiliki kepribadian ganda. No, bukan itu. Oke? Jadi stop banget.
tolong kalau misalnya kalian memang tidak bisa ngasih support buat kami, lebih baik diam. Daripada kalian hate comment atau memberi negatif comment atau komen-komen yang usil kepada kami, lebih baik kalian cuman bilang kayak semangat, lo pasti bisa. To be honest, itu betul-betul bikin aku tambah semangat, bikin aku kayak ketika aku lagi give up, itu tuh kayak betul-betul aku tambah fight buat up gitu loh. Jadi please banget jangan pernah hate comment. Kalau misalnya kalian gak bisa ngasih positif komen, lebih baik kalian diam. Aku Kevin Hardo, cukup sekian dan bakalan sampai bertemu di video-video aku selanjutnya. Walaupun Papa Liut sekarang ngomongnya bye-bye.